Assalamualaikum semua. Kelompok kami yang beranggotakan atas Anissa Normalita, Mareta Wina, Maura Mozalova, Putri Astari, Siti Rasyidian, dan Syafina Putri dari kelas 12 IPS 1 akan berbagi sedikit ilmu mengenai kearifan lokal suku Asmat. Yuk disimak. Yang pertama, kita mulai dari sejarah suku Asmat. Alkisah, pada zaman dahulu ada dewa bernama Fumeripitsi. Dewa Fumeripitsi menjelajah bumi dan terluka karena melawan seekor buaya raksasa. Saat terluka parah, Dewa Fumeripitsi dirawat oleh seekor flamingo. Dewa itu pun kembali pulih dan ia membuat 2 buah patung dan genderang untuk mengiringnya menari dengan gembira. Karena sang dewa menari dengan sangat gembira, gerakan tariannya membuat patung yang dibuatnya menjadi hidup. 2 patung itulah yang menjadi nenek moyang suku Asmat. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir andal dan diakui secara internasional. Ukiran Asmat sangat banyak jenisnya dan beragam. Namun, biasanya ukiran yang dihasilkan bercerita tentang sesuatu, seperti kisah leluhur, kehidupan sehari-hari, dan rasa cinta mereka terhadap alam. Suku Asmat terbagi 2, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan yang tinggal di wilayah pedalaman. Wilayah yang menjadi tempat tinggal suku Asmat telah dipisah dan dijadikan kabupaten bernama Kabupaten Asmat. Di wilayah ini terdapat 7 kecamatan atau lebih dikenal dengan nama distrik. Uniknya, curah hujan di kawasan ini mencapai 3.000 hingga 4.000 mm per tahun. Di wilayah pesisir juga terjadi pasang surut air laut yang selalu memasuki wilayah tempat tinggal suku Asmat. Oleh karena itu, permukaan tanah di tempat tinggal mereka sangat basah dan berlumpur. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Dari sisi mata pencaharian misalnya, suku Asmat yang berada di pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Perbedaan kedua populasi ini disebabkan juga oleh kondisi wilayah tempat mereka tinggal dan besarnya pengaruh masyarakat pendatang. Ciri fisik orang Asmat. Secara fisik, orang Asmat memiliki ciri khusus yang bisa dikenali. Etnis ini berkulit hitam dan berambut keriting. Orang Asmat tergolong cukup tinggi dibanding suku Papua lain, baik pria maupun wanitanya. Rata-rata tinggi wanita suku Asmat sekitar 162 cm, sedangkan prianya sekitar 172 cm. Bahasa. Masyarakat Asmat menuturkan bahasa yang termasuk dalam kelompok Language of the Southern Division. Penggolongan bahasa tersebut dipelajari oleh C.L. Verhoeven pada tahun 1965 dan masuk ke dalam kelompok bahasa Papua non-Melanesia. Bahasa Asmat digolongkan berdasarkan wilayah tinggalnya, yaitu pantai, hilir, dan hulu sungai. Tradisi dan kesenian. Salah satu tradisi yang sangat menarik untuk disimak adalah rumah bujang atau yang biasa dikenal dengan sebutan jeu. Rumah ini adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan suku Asmat. Jeu menjadi rumah utama tempat mengawali segala kegiatan suku Asmat di tiap desa yang ada. Begitu pentingnya hingga dalam mendirikan jeu pun harus ada upacara khusus yang dilakukan. Jeu hanya ditinggali oleh pria yang belum menikah. Sesekali kaum wanita boleh masuk, tetapi harus dalam situasi pertemuan yang besar. Suku Asmat juga banyak memiliki kesenian tari dan nyanyian. Mereka menampilkan tari-tarian dan nyanyian berikut ketika menyambut tamu, masa panen, dan penghormatan kepada roh leluhur. Sejak 1963, daerah Irian Jaya resmi masuk menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sejak saat itu pula, pemerintahan Indonesia melaksanakan usaha-usaha pembangunan di Irian Jaya termasuk daerah Asmat. Suku Asmat yang tersebar di pedalaman hutan-hutan dikumpulkan dan ditempatkan di perkampungan-perkampungan yang mudah dijangkau. Biasanya, kampung-kampung tersebut didirikan di dekat pantai atau sepanjang tepi sungai. Dengan demikian, hubungan dengan suku Asmat dapat berlangsung dengan baik. Dewasa ini, sekolah, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah ibadah telah banyak didirikan. Namun, suku Asmat sangat hormat kepada para leluhurnya. Hal ini terlihat dari setiap tradisi yang mereka miliki. Walaupun kebudayaan modern sudah banyak berpengaruh pada kehidupan mereka,
Namun, tradisi dan adat Asmat yang sudah ada sejak ratusan tahun akan sulit untuk dihilangkan. Penghargaan dunia terhadap suku Asmat adalah sebagai situs warisan budaya atau Site of the World Cultural Heritage. Setiap tahun pada bulan Oktober selalu diadakan event yaitu festival budaya yang diprakarsai oleh kurator Museum Asmat, Keuskupan, dan Pemda Asmat. Ritual kematian unik suku Asmat. Dalam kebudayaan suku Asmat, dikenal adanya tradisi menguatkan jasad orang yang telah meninggal atau dikenal dengan mumifikasi. Namun, ini hanya berlaku bagi kepala suku atau kepala adat. Jasad pemimpin adat yang telah dijadikan mumi kemudian akan dipajang di depan rumah adat suku Asmat. Bagi orang Asmat, meninggal seseorang tidak disebabkan hal-hal alami, melainkan dikarenakan roh jahat yang mengganggu dan menyebabkan orang tersebut mati. Oleh karena itu, masyarakat Asmat percaya bahwa anggota mereka yang sedang sakit harus dibuatkan pagar dari dahan pohon nipah. Pagar tersebut bertujuan agar roh jahat yang berada di sekitar mereka pergi dan tidak mendekat kembali. Upacara Mbismbu. Mbis merupakan ukiran patung tonggak nenek moyang atau kerabat yang telah meninggal. Upacara adat Asmat ini bermakna agar mereka selalu ingat kepada kerabat yang telah meninggal. Upacara Shimbu. Shimbu adalah upacara pembuatan dan pengukuhan rumah lesung atau perahu yang diadakan 5 tahun sekali. Perahu ini akan diwarnai dengan warna merah dan putih secara berseling di bagian luar dan berwarna putih di bagian dalam. Selain itu, perahu juga akan diukir dengan gambar keluarga yang telah meninggal, serta gambar binatang dan sebagainya. Nah, itu dia sedikit sejarah dan kearifan lokal dari suku Asmat dari Indonesia. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman bisa belajar lebih sedikit tentang suku Asmat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.